Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Masih analisis guys ya. Hari ini MDL hari terakhir yang dipindahin kemarin itu guys ya. Jadi tanggal 30. Dan kali ini Reka akan bertemu dengan EVOS. Reka di posisi pertama ya. Dan EVOS kalau nggak salah di posisi 9, kalau nggak 10 atau 8 ya guys ya. Jadi EVOS ini bisa dibilang kayak levelnya tuh masih di bawah banget ya untuk Reka. Tapi terakhir-terakhir itu kita lihat dia sempat comeback, ngalahin XCN lah segala macam. Jadi kita bakal expect pertandingan yang lumayan seru nih hari ini ya, karena EVOS-nya juga lagi meningkat. Terus kemarin mereka juga sempat kayak agak sedikit kalah dan agak sedikit berat gitu pas mau menangin game. Kalau menang kalau nggak salah 2-1 juga. Jadi kita akan langsung lihat di sini Kari bakal di-ban sama mereka dan langsung ngamanin Uranus. Jadi kemungkinan EVOS di sini bakal ngamanin Grok kalau nggak Kufra terlebih dahulu. Karena di sini istilahnya burst damage daripada MM-nya udah nggak ada, dan ini 3 MM yang di-ban ya. Ada Bruno, ada Kari, ada Cloud. Jadi mungkin yang tersisa hanya Granger aja sama One. Cecilion masih terbuka, Valir masih kebuka. Jadi kalau di sini kita lihat burst damage-nya tuh masih nggak bakal jadi masalah ya, karena masih kebuka semua. Dan kita bakal lihat Reka di sini apa yang bakal diamankan. Apakah Carmilla? Ya, Carmilla. Dan juga apa nih? Mungkin Kufra bisa juga. Ya karena emang Sine kan terkenal sama Kufranya ya kalau nggak salah. Jadi kita bakal mungkin melihat permainan yang agak rusuh nih. Kalau misalkan ada Carmilla, ada Kufra, ada Uranus tuh pasti udah 3 tank tebal. Terus nggak ada Kari juga musuhnya. Jadi bakal harus memutar otak gimana caranya ngebunuh semua tank-tank tebal ini. Dan tapi sepertinya Reka lebih memilih combo Cecilion dan juga Carmilla di sini. EVOS masih bisa ngemanin banget Selena atau bahkan Valir. Terus mereka bisa ban salah satunya, tapi nggak perlu sih ya. Soalnya ini si Reka udah nggak mungkin ngambil lagi kayaknya yang macam Selena, Valir itu udah nggak mungkin diambil lagi. Dan EVOS lebih memilih untuk amanin dulu MM-nya, karena di sini mungkin kayak Granger itu adalah satu-satunya MM tersedia yang masih kuat ya. Mungkin ada One juga mungkin, tapi Granger lebih kuat lah mau gimana pun di awal. Dan kita akan lihat ada ban Selena di sini. Sepertinya Reka lebih memilih untuk melawan Valir ya daripada Selena kalau misalkan draftingnya seperti ini. Dan di sini Hans ini permainan baru ya, kemarin baru main satu match aja kalau nggak salah. Dan itu dia killnya masih 0,5, terus average matinya tuh masih 4 kali per game. Jadi kayak belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Tapi kita bakal lihat aja hari ini apakah akan ada perubahan lagi ataukah bakal mempertahankan KDA yang ada sekarang. Johet bakal di-ban di sini. Reka di sini masih bisa ambil Kufra kalau mau ya. Mungkin Kufra dan satu mungkin pakai atau Hayabusa bahkan Parsha. Parsha nggak boleh kan? Parsha itu setahu gue masih di-ban ya. Dan kita lihat apa 2 hero yang akan diambil. Oh, ini kalau 2 fighter juga serem nih ya. Soalnya dia udah punya istilahnya Cecilion ya buat di awal-awal buat magicnya, spam magic. Terus dia bakal punya 2 fighter lagi yang buat sergap kanan kiri. Wah, ini jadi kayak komposisinya lumayan serem nih ya kalau dia beneran ambil Martis. Tapi kayaknya bakal assassin sih. Oke, Martis. Martis akhirnya digunakan lagi sama anak-anak Reka di sini. Apakah di sini strateginya bakal berjalan? Di sini gue bingung ya, ntar yang ngebuff cepat tuh siapa guys? Karena di sini mungkin permasalahannya pas ngebuff agak sedikit lama ya kalau fighter gini di awal. Mungkin di sini Moon bakal Cecilionnya bakal dikasih buff biru sih. Terus buff merahnya mungkin akan diambil Leomord ya, mungkin ya. Atau bahkan dua-duanya buat Leomord, itu juga kita belum tahu. Jadi di sini emang dengan draft pick seperti ini mereka membuktikan bahwa hero pool mereka luas banget ya. Mereka bisa main dari Assassin, mau main Link, main Lancelot, main Lunox, main apa juga mereka bisa. Dan di sini EVOS akan mengamankan Nana untuk pickan terakhirnya. Jadi kita bakal lihat di sini ya. Untuk EVOS draftnya standar ya. Jadi kita bakal lihat Iris akan bermain hyper carry di sini. Sementara yang bikin penasaran di sini adalah drafting daripada Reka nih. Permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan kali ini kita akan langsung saksikan ke dalam in-game. Oke, kita lihat 4 item roam diamankan sama anak-anak Reka. Oke, Fabian di situ yang minta pause. Oke, jadi di sini terlihat ya, EVOS yang minta pause terlebih dahulu di sini. Mungkin ada masalah koneksi. Oke guys, kita lihat game dilanjutkan di sini. Miracle di sini akan bermain ini guys ya, Leomord. Dan siapa yang bakal Baymax-nya bakal main ini. Jadi ini 2 carry-nya bermainnya dua-duanya fighter guys. Kita akan melihat di situ seorang Baymax bakal sendirian di bagian atas, Leomordnya sepertinya bakal dikasih buff terlebih dahulu. Ne di sini masih menjadi tank ya dengan sangat baik. Mungkin Erzit yang akan menjadi offlaner akan bermain Uranus. Kita bakal lihat nih ya, Moon
akan bermain support dengan ininya. Ini emang gue sih agak sedikit ragu sama Reka ini nanti ini guys ya, yang TB ini itu siapa guys? Kemungkinan bakal Carmilla sih ya. Carmillanya bakal berada depan banget ya, terus sisanya ya semua ganti-gantian TB mungkin ya, kayak dari Martis, dari Uranus, dari Leomordnya, mereka bakal berusaha buat ganti-gantian sih. Dan kita bakal lihat nih di situ bakal maju mencoba mengganggu apa yang dilakukan Iris, yaitu melakukan buff, sementara Leomordnya bakal ngambil 2 buff terlebih dahulu guys ya. Jadi mereka nggak mau buang-buang waktu, yang penting gua ngebuff dulu. Kita lihat zones di sini juga cukup baik ya, buka-bukain map buat teman-temannya. Ini kita lihat udah 1080 tapi kok agak sedikit buram ya. RZ akan terkena first blood di situ guys ya sama seorang Iris. Damage-nya cukup besar banget ya, campur sama Sylvana, campur sama Nana juga. Panzer akan mengamankan sepatu mana di situ. Dan kita bakal lihat nih apakah coba untuk mengambil Panzer, bakal coba diamankan di sini, terhilangan. Ini di sini bakal kehilangan ininya guys ya, energi apa namanya tuh, pasif daripada Nananya bakal hilang, tapi masih bisa selamat. Fabians juga masih bisa selamat. Sayang banget di sini karena Miracle nih benar-benar haus akan kill menurut gua. Kenapa gua bilang haus akan kill? Karena dia menggunakan talent bounty, dan untuk biar dia cepat jadi, dia butuh kill-kill yang dia dapatkan di sini ya. Jadi kalau misalkan dia sampai udah nge-ganking, keluarin kudanya, itu musuhnya nggak bisa mati, itu bakal berat. Dan tadi kalian tahu sendiri kan kalau alasan penggunaan Leomord itu yaitu cuma bisa dikalahin sama Kari aja guys. Jadi makanya mereka itu alasannya ngeban Kari di awal, dan juga Bruno mungkin. Widih, Baymax di situ akan menggunakan skill 2-nya untuk kabur guys ya. Karena pada dalam keadaan joget-joget kayak gitu, itu Martis nggak bisa kena sisi sama sekali ya. Bahkan kena Molinanya si siapa namanya? Molinanya si Nana aja itu nggak mempan. Kita bakal lihat Baymax masih mencoba untuk menahan di situ. Dan berhasil di clear ya. Martis kan salah satu hero yang terkenal apa ya, clear wave easy gitu ya. Jadi itu kayak dimanfaatkan juga di sini. Bakal langsung rusuh sih. Itu ntar Iris yang ujung-ujungnya bakal menjadi target ya, mau gimana pun. Kayak Miracle coba masuk ke belakang ya, terus si Baymax juga langsung mencoba masuk ke belakang. Itu pasti semuanya rusuh ke arah seorang Iris. Dan mungkin ntar ya jadi Moon yang bakal fokus serang dari jarak jauh. RZ di sini, Fabians tadi di game sebelumnya Hineli baru ketemu sama siapa tuh guys ya, gue lupa. Itu Hineli bisa menang ya lawan Uranus pakai Sylvana, karena emang Sylvana ini apa namanya, skillnya di buff banget. Dan kita lihat Suns akan langsung dikejar di situ. Miracle mendapat 1 kill. Panzer di sini kelihatannya sudah tidak punya pasifnya lagi. Double kill didapatkan, itu yang diinginkan sama anak-anak Reka di sini ya. Karena memang Leomord di sini kalau dibikin hyper carry kan counternya cuma 1 guys katanya ya, adalah Kari. Jadi di sini mereka udah amanin Kari di awal, mereka merasa nyaman banget, mereka mau ambil Leomord, ya wes kayak gitu guys ya cara mainnya. Hyper carry Leomord kembali beraksi di sini sama anak-anak Reka. Dan kita lihat Baymax di sini juga bermain Martis cukup baik banget ya ngejagainnya. Kalian ya, dia clear, hub dari penuh ya. Dari penuh pokoknya di clear aja, dan dia masih nyimpen skill 2-nya tuh satu disimpan buat menghindari kalau misalkan tiba-tiba setelah dia balik ke turret ada cowok atau apa ya, dia bisa pentalin lagi. Jadi benar-benar baik di sini ya kemampuan daripada seorang Martis buat clear wave. Nih mencoba untuk absorb banyak damage di situ. Dan kita lihat bakal diganggu gitu aja. Iya, lu lihat ya si Hans ya mau ngedive malah dihajar, tapi kita lihat di sini sepertinya masih bisa dapat kill ya. Irisnya juga bisa dapetin kill. Moon di sini bakal masuk belakangan, tapi sayang banget nggak ada yang TB-in. Kita lihat Iris akan langsung majuin aja. 1 hit lagi mati. Ney nggak bisa mengcover juga di sini. Leomordnya masih lagi melakukan hal yang lain. Jadi mereka emang belum siap untuk nge-ganking ke arah atas ya. Tadi Moon aja nggak cukup damage-nya. Karena kita tahu sendiri Cecilion itu hero mage yang awal-awalnya sakit banget ya. Awal-awalnya mananya boros banget. Tapi ntar kalau udah masuk ke late game, dia farmingnya enak, bisa dapetin stacknya banyak. Itu baru kayak berasa gitu. Tadi belum ada rasanya tuh kita lihat ya. Bahkan ke arah seorang Granger aja masih kayak damage-nya nggak gitu masuk. Leomord 3700 di sini memimpin level, memimpin gold, makanya dia juga bikin item emas guys ya. Item ROM dibikin juga di sini buat dapat tambahan koin dan tambahan level juga ya. Bahkan kalau misalkan dia nggak bunuh pun bisa dapetin assist gitu ya, paling penting. Dan kita lihat di situ akan dipanggil begitu saja guys ya. Bisa selamat, itulah keunggulan adanya Cecilion dan juga Carmilla guys ya. Mereka kedua-duanya bisa saling panggil-panggilan gitu guys. Carmilla sih bisa dipanggil ya, tapi kayaknya Cecilion nggak bisa dipanggil sih. RZ bakal mencoba mengambil Fabian di sini. Miracle juga bakal hati-hati guys ya, karena emang damage-nya juga belum luar biasa banyak ya, baru bermodalkan apa namanya, Bloodlust X ya.
Bloodlust X juga diamankan sama Baymax di sini. Nih kita lihat bakal dihajar gitu aja guys. Iris di sini benar-benar ini banget ya, damage-nya sakit banget, masuk semua, udah level 11. Miracle bakal ditendang gitu aja. Iya lu, Purify, tapi kita lihat semua ulti nananya ngejar. Dan di sini Panzer bagus banget sih main nananya ya. Bener-bener timingnya tahu ya. Terus kayak apa namanya, arah ultinya juga dia bener-bener paham gitu ya. Nah, di sini Iris akan mengamankan 3 kill, Miracle 21 ya. Sementara yang lainnya belum ada kontribusi guys ya. Ney bisa mendapatkan 1 kill di situ. Iris di sini mendapatkan apapun yang dia mau. Buff-nya dia dapetin selalu, nggak pernah terganggu. Terus juga selalu kayak mau tiap kali farming dapetin turret juga sedikit susah dilawan ya. Karena di sini ada support nananya sih. Ya, dia punya Chow buat ngalangin jalan satu, kedua dia ada Nana. Jadi kayak kalau Leomorte maju sendirian juga pasti Nananya bisa berhasil ngerubahnya jadi kelinci guys ya. Dan Ney di sini bakal langsung maju. Hati-hati di sini Ney, karena dari tadi Ney kalau selalu jadi kelinci ya, terus kayak di burst sama Irisnya, terus tiba-tiba disundul sama Grok. Dari tadi matinya kayak gitu guys. Kalau misalkan sini maju-maju dikit langsung pengen di burst. Jadi harus lebih hati-hati di sini. Sepertinya bakal ada inisiasi ke arah belakang di sini, langsung rusuh nih ya guys ya. Kalau misalkan Reka itu cara mainnya kayak gitu pokoknya. Semuanya masuk ke daerah pertahanan paling belakang. Kita lihat Miracle bakal mencoba untuk mengejar seorang Panzer. Panzer berhasil diamankan di situ. Fabian udah ulti, tapi kita lihat teman-temannya masih ragu-ragu di sini. Yang dibatin siapa? Oke, Sicilian yang mendapatkan kill di situ. 2 tukar 1. Ney langsung mengamankan anti Quiras di situ karena dia udah berasa, waduh, Grangernya sakit banget nih ya. Kita harus sudah mulai bikin item defense di sini. Kalau misalkan dia nggak bikin item defense secepat mungkin, bisa bahaya. Baymax yang kali ini akan mendapatkan blue buff-nya. Gue nggak tahu apakah ini disengaja atau emang nggak disengaja karena dia tadi lagi kayak combo-combo pakai skill 2-nya. Sementara Moon di sini ya masih mencoba untuk ngumpulin stack-nya ya. Pokoknya kayak Moon ini walaupun kayak dia bisa dibilang support, tapi dia selalu farming juga. Farming dalam artian apa? Wave tengah selalu kalau bisa dia clearin guys ya. Kalau dia lagi nggak muter kemana, dia selalu kayak mencoba berada di tengah, bisa dapetin paling nggak level ya buat mengejar teman-temannya yang lain. Karena pada saat dia ngumpul sama Miracle, pada saat dia ngumpul sama Miracle atau Baymax, dia nggak bakal dapat level karena emang levelnya kalah, koinnya juga kalah. Dan kita bakal lihat Uranus di situ mencoba untuk menahan turret tengah sendirian, langsung menuju ke arah Iris. Iris apakah masih bisa bertahan di sini? RZ nih kayak sama Iris tuh kayak bisa rebut-rebutan guys ya. Kayak antara siapa yang mati duluan aja kalau tempel-tempelan kayak gitu. Damage Irisnya juga udah besar soalnya. RZ juga di sini sepertinya bikin magic damage juga kan. Jadi emang harus hati-hati sama Uranus ya. Uranus sekarang tuh kan pada bikinnya buku semuanya. Buku, terus bikin apa? Kadang-kadang bikin Ice Queen One lah. Sanguine Claw daripada seorang Moon di sini salah satu sisi ternyebelin sih menurut gua ya. Kalau kena Cecilion itu kayak gitu, kayak dihindarinnya susah satu. Kedua kenanya tuh kayak bukan cooldown. Crowd controlnya tuh berasanya lama banget gitu, kayak gitu. Nggak cuma sebentar doang. Nih di sini bakal tertahan. Kita lihat Arzit juga langsung masuk, dipanggil gitu aja sama seorang Moon. Nih masih bisa selamat di situ ya gara-gara combo Carmilla guys ya. Jadi mereka emang benar-benar memanfaatkan combo mereka ya, combo Carmilla sama si itunya. Jadi Carmillanya selalu buka jalan, terus tiba-tiba mau diculik, Uranusnya masuk ke belakang, Carmilla dipanggil. Jadi mereka nggak jadi mati, tapi mereka dapetin 4 kill sekaligus di sini. Dan ini terlihat sangat baik untuk anak-anak mereka guys ya. Panzer hampir mati guys di situ. Damage daripada Miracle dengan menggunakan Leomord sini sudah cukup besar. Level diamankan level 14 di sini. Walaupun masih kalah sama seorang Iris ya, tapi nggak masalah di sini. Baymax yang sepertinya akan diberikan buff merah. Kita lihat ini ya, betapa optimalnya. Ditarik dipanggil sama Moon ya. Karena pada saat dipanggil itu dia tuh kayak invulnerable guys sih, kayak jalan gitu guys. Jadi kayak kelelawar gitu guys. Jadi kayak udah mau mati, nggak jadi mati malah dibalikin lagi guys. Itu kayak bener-bener momen banget guys. Jadi Carmilla itu sama Cecilion bukan hanya combo abal-abal guys ya, tapi dia tuh kayak bikin momen gitu. Dan di situ kita lihat Ney harus mati guys ya, walaupun kayak si Ney ini udah berusaha banget untuk bikin full defensive item ya kalau bisa dibilang. Moon langsung nyalain ultinya di situ hanya untuk mendapat tambahan movement speed sepertinya, karena dia takut juga kalau misalkan sampai terlalu depan-depan ya, terkena si Panzer, Molinanya kena, terus Sun bisa nabrak ke dia bisa mati. Karena di sini Moon emang dia full ke attack ya sepertinya, jadi nggak bakal tanky banget di sini. Kalau misalkan emang mau dihajar sama Nana sama Grok aja bisa mati gitu guys ya. Seorang Moon di sini, Moon dapetin 3 kill, 8.000 diamankan sama Leomord. Uranus di sini kedua yang paling kaya. Enggak.
Martisnya sama Uranus sama lah ya duitnya. Dia lebih mengamankan ke arah buku terlebih dahulu, terus ada armor tulang, terus sepertinya mau bikin ke arah antiquiras ya. Semuanya pengen bikin antiquiras di sini karena emang fokus damage daripada anak-anak EVOS di sini semuanya ada di Granger. Jadi alangkah baiknya semuanya ngamanin antiquiras. Ini sih kalau tim fight enak ya. Ini pokoknya EVOS harus hati-hati sama Nei sih. Ya, soalnya di sini Nei nggak bisa sembarangan di take down ya. Begitu dia udah mau mati ya, ntar tiba-tiba dia berubah dipanggil sama si pasangannya. Terus tiba-tiba Uranusnya masuk, Leomortnya langsung ke belakang, itu bahaya banget. Dan sini Leomort susah dibunuh sih sekarang ya, kecuali dia kena sisi. Tapi masalah di sini Leomortnya juga pakai Purify guys. Jadi emang kayak Reka tuh udah mempersiapkan segalanya. Dan di sini memang kalau dari draft seharusnya kalau kita teliti lagi ya, Reka di sini sebetulnya yang menangin draftnya. Karena mereka punya Leomort ya, Hyper Carry, mereka udah ngeban siapanya, Karinya. Terus mereka punya combo Cecilion sama Carmilla juga ya, walaupun kayak Carmillanya di sini bakal gampang diambil, tapi selalu bisa diselamatkan sama Cecilion di detik-detik terakhir. Kita lihat Reka Moon di sini damage-nya sudah mulai sakit ya bisa dibilang. Wah, Moon akan mendapatkan blue buff-nya. Iris di sini nggak bakal dapetin apa-apa. Permasalahannya cuma satu di sini ya, bunuh Sun-nya gimana guys? Itu yang agak sedikit susah mungkin. Kayak mereka oke, mungkin bunuh Panzer gampang, mungkin bunuh Iris gampang, mungkin bunuh Hans juga nggak susah ya, bunuh Fabias juga gampang ya. Tapi di sini groknya keras, ya groknya keras. Kalau misalkan kayak fighter gitu gebukin grok ya agak sedikit ngos-ngosan juga sih ya. Nah kita lihat groknya bakal di depan, Moon-nya bakal langsung nyalain ultinya buat tambahan tambahan movement speed ya supaya nggak bisa dikejar. Tapi kita lihat groknya benar-benar bebas banget. Kayak istilahnya tuh Leomortnya juga pukul grok tuh agak sedikit males ya, kecuali mungkin ntar udah jadi kayak semacam apa ya, nggak tahu, tapi gue nggak yakin sih di sini Miracle-nya bakal bikin pistol guys ya. Kemungkinan bakal bikin lebih ke arah BOD atau bahkan bikin Endless Battle. Dan EVOS Hans di sini bakal berhadapan dengan Hansnya matinya 3 kali doang di sini. Kalau dari sisi level 13 melawan 13, jadi sebetulnya di sini Uranus sama Chow menurut gue di sini nggak ada yang bisa saling bunuh sih. Kecuali kalau Chow-nya udah offside banget, itu mungkin Uranusnya bisa bunuh. Cuma kalau Chow-nya kayak untuk sekarang ya, mungkin belum bisa bunuh Uranusnya guys. Uranusnya bakal nge-split push terus, kita lihat akan ada di tengah, itu ada beberapa creep loh. Wah itu gawat loh guys ya. Kalau misalkan tadi si Uranusnya pukul-pukul bisa tuh dapat setengah turret, tapi sebetulnya di sini Rekar RZ ini emang ditugaskan buat jaga dua landing sekaligus guys. Jadi dia nggak boleh terlalu nafsu, dia harus clear bagian kanan, di tengah juga itu tugas dia guys istilahnya. Kita lihat di sini groknya benar-benar bebas, orang-orang pada males ya, pada males jagain groknya. Karena di sini groknya emang terlalu tanky guys ya. Itu kalau misalkan bedanya kayak kalian pakai Leomort sama bedanya kalian pakai Kari. Kalau pakai Kari itu udah cicil aja groknya. Tapi di sini karena ditinggal udah Suns-nya nggak peduli guys. Mereka pokoknya carinya ke arah Panzer aja atau ke Iris. Suns bakal langsung ulti di situ. Kita lihat bakal digebukin apa enggak. BMX tuh lihat kan. Males kan? Pokoknya kalau ngelihat Suns semuanya bubar. Males mereka. Yang mungkin ngehit, yang demen ngehit si Suns mungkin si Cecilion nih guys ya. Kita lihat Nei berada di paling depan di situ. Seorang Miracle di sini udah nggak punya. Dicucuk gitu aja guys. BMX masih mencoba untuk keluar, terkena ultimate daripada seorang Fabians, nggak bisa kemana-mana. Dan kita lihat Moon masih dengan ultinya. Sanguine Call. Wah gila. Itu Sanguine Call, Sanguine Claw lagi. Apa sih namanya? Sanguine Claw ya, Sanguine Claw. Gue tuh kayak nama skill tuh susah-susah tuh kayak susah disebut ya. Sanguine Claw-nya benar-benar pas banget. Jadi itu juga memudahkan Miracle untuk mendapatkan double kill di sana. Miracle 615 di sini. Baymax di sini masih belum bisa mendapatkan banyak kill ya, walaupun dia bisa cucuk satu orang tadi. Kita lihat Suns lagi-lagi jalan akan menjadi gangguan di sini buat anak-anak mereka. Karena kita tahu kayak Grok itu bisa lasit dengan cukup enak, dan kita lihat di situ Suns hampir saja mendapatkan, tapi di situ Miracle-nya bakal mati guys ya, walaupun berhasil mengamankan. Suns kali ini yang bakal dikejar sudah nggak punya skill escape di sini semestinya guys ya. Bakal coba untuk gocek-gocek terus ya, immortality-nya bakal pecah. Kita lihat bakal ditempel terus. Moon kehabisan mana di sini guys, dan kita lihat bisa dibunuh ya. Nana mengeluarkan ultinya untuk nge-cover Grok di situ, tapi sayangnya terlalu telat guys ya. Moon di sini harus mengumpulkan mananya lagi-lagi. Iya, dapat blue buff lumayan katanya, angin segar ya. Angin segar, cooldown gue berkurang ya, mana gue lebih irit kan. Tapi dia harus balik dulu ya, karena emang ini RZ mati nih. Enggak ya, masih cepet banget di situ pergerakan daripada RZ dengan menggunakan ultimate daripada Uranus. Sementara di lain sisi, nih mati 4 kali, Moon bunuh 6 ya. Jadi Moon di sini yang benar-benar kayak ngebawa damage lumayan besar di sini.
Karena istilahnya teman-temannya tuh semuanya melee, hanya dia doang yang bisa serang dari jarak jauh. Makanya itu pentingnya seorang Moon buat hidup di sini. Karena di sini Moon yang fokus buat damage areanya, guys. Kalau misalkan Leomord itu mungkin kayak cuekin Grok ya, dia bakal langsung masuk ke arah Iris atau ke arah Panzer ya, tapi yang harus cicil dari luarnya ini adalah seorang Moon. Kita lihat, Moon damage-nya udah mulai sakit. Hans kita lihat, godlike dong ya. Emang yang namanya siapa namanya? Si Cecilion, waduh mati dong Cecilion itu emang benar-benar enak banget guys kalau misalkan kalian bisa jaga posisi dengan baik ya, terus kalian dapetin bad impact-nya segala macam, Sanguin Claw juga dapet, itu kayak jadi rame-rame enak banget. Iris harus menggunakan flickernya di situ karena Miracle langsung maju ke dalam, dan kita lihat Iris di sini agak sedikit terlalu memaksakan untuk mendapatkan kill terhadap RZ di situ, jadi diamanin sama seorang Miracle. RZ bakal berada di paling depan mencoba untuk menahan 1, 2, 3 serangan turret, dan kita lihat Fabian masih mencoba untuk defense, tapi kita berat bakal dibunuh sepertinya. Turretnya woi, gila, ini anak-anak mereka ini nggak mau pukul turret guys ya. Itu padahal turretnya 1 hit lagi. Dan kita lihat BMX di sini dengan Martisnya juga enak banget, joget, darahnya nambah lagi, joget, darahnya nambah lagi. Miracle juga begitu ya. Kayak selalu tiap kali ada team fight, ada banyak creepnya, darahnya bisa nambah dengan enak lagi. Agak sedikit terpotong-potong di sini live streamnya, gue nggak tahu apakah ini adalah internet koneksi gue atau Miracle hampir mati, masih bisa selamat. Di situ kita lihat masih ada lifesteal yang sangat banyak daripada Miracle guys. Satu persatu anak-anak EVOS harus mati, dicucuk begitu saja, dan kita lihat Panzer masih bisa dibunuh dan wipe out. Dan game pertama di sini sepertinya akan dimenangkan sama anak-anak mereka ya. Walaupun di sini Iris sudah hidup, mencoba untuk clearing secepat mungkin, tapi emang damage daripada Leomord, damage daripada Martis ini benar-benar rusuh banget guys ya. Jadi itu guys, di game pertama gua rasa emang dari draft sendiri mereka udah outdraft dan udah merencanakan hal ini dengan nge-ban Kari di awal. Jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens. Kita bakal masuk di game yang kedua.